Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman HP Nihongo semuanya yang saat ini sedang mengakses video dari HP Nihongo. Baik minasan, di episode ke-18 kali ini, khususnya untuk episode pembelajaran bahasa Jepang dasar 1 ya. Ini episode ke-18. Jadi kita akan belajar bagaimana kosakata bahasa Jepang yang menunjukkan posisi. Nah, kita lihat di layar, sudah tertera beberapa kosakatanya dalam huruf hiragana ya. Ada ue, shita, mae, ushiro, dan semacamnya. Jadi, bagaimana cara kita belajar tentang kosakata bahasa Jepang yang menunjukkan posisi atas, bawah, kanan, dan sebagainya ya. Jadi, di slide berikutnya kita akan langsung menuju ke contoh kosakatanya berikut dengan pola kalimatnya, serta nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaannya. Baik, minasan, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajarannya. Jadi, mari kita cek. Baik, minasan, ini adalah slide yang pertama ya, untuk kosakata menunjukkan posisi. Yang pertama ada ue. Nah, ue ini artinya atas atau di atas. Yang paling kiri adalah huruf hiragananya, tengah adalah cara bacanya ue, dan paling kanan adalah artinya ya, atas atau di atas. Contoh kalimatnya, Sukue no ue ni hon ga arimasu. Nah, artinya di bawah ada buku di atas meja. Jadi sukue itu kanji sukue ya. Sukue no ue ni di atas meja, hon ga arimasu, ada buku. Seperti biasa, partikel ni digunakan untuk menunjukkan posisi ya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan di episode-episode sebelumnya. Partikel ni untuk menunjukkan posisi. Jadi sukue no ue ni, nah jadi untuk membantu menunjukkan posisinya menggunakan partikel ni ya. Jadi di artinya, jadi ue atas, ue ni di atas. Sukue no ue ni di atas meja, hon ga arimasu. Jadi ada buku di atas meja. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman, bagaimana cara menunjukkan posisi dalam bahasa Jepang. Menggunakan kosakata posisi tentunya, semacam ue di atas, ditambahkan partikel ni-nya di belakangnya. Jadi ue atas, kemudian disambung di belakangnya ue ni, jadi di atas. Sukue no ue ni hon ga arimasu. Ada buku di atas meja. Baik teman-teman, mari kita cek slide berikutnya. Baik minasan, ini adalah slide berikutnya. Kali ini kosakatanya adalah shita, artinya bawah atau di bawah. Kita lihat contoh kalimatnya, Sukue no shita ni kabang ga arimasu. Sukue no shita ni kabang ga arimasu. Artinya ada tas di bawah meja. Seperti slide sebelumnya ya. Sukue no shita artinya bawah meja. Kemudian partikel ni untuk membantu menunjukkan posisinya, jadi artinya di. Jadi sesudah kata menunjukkan posisi itu, kata shita, bawah, di belakangnya ditambahkan atau dilanjutkan, disambungkan dengan partikel ni, jadi shita ni, jadi artinya di bawah. Jadi lengkapnya, sukue no shita ni, di bawah meja. Kemudian ada benda apanya, yaitu kabang ga arimasu, ada tas. Jadi kalimat seluruhnya, Sukue no shita ni kabang ga arimasu. Artinya ada tas di bawah meja. Sukue no shita ni kabang ga arimasu. Ada tas di bawah meja. Jadi seperti itu ya teman-teman, sangat mudah untuk mengucapkan atau menunjukkan posisi dari suatu benda dalam bahasa Jepang. Baik minasan, mari kita cek slide berikutnya, slide ketiga. Baik minasan, ini adalah slide yang ketiga. Kosakata kali ini adalah mae. Mae artinya depan atau di depan. Contoh kalimatnya, Sukue no mae ni isu ga arimasu. Sukue meja ya, isu kursi. Mae kata kosakata untuk menunjukkan posisinya, yaitu depan artinya atau di depan. Jadi Sukue no mae ni isu ga arimasu. Artinya ada kursi di depan meja. Seperti biasa ya, Sukue no mae ni. Jadi sesudah kata kosakata untuk menunjukkan posisinya atau kosakata posisi, yaitu depan, disambung dengan partikel ni ya. Jadi mae depan, mae ni di depan maknanya. Jadi sukue no mae ni di depan meja, isu ga arimasu, isu kursi, jadi isu ga arimasu, ada kursi. Jadi kalimat seluruhnya, sukue no mae ni isu ga arimasu, artinya ada kursi di depan meja. Baik minasan, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik minasan, ini adalah kosakata berikutnya yang keempat ya, yaitu ushiro. Ushiro artinya belakang atau di belakang. Contoh kalimatnya,
Mosuku no ushiro ni toire ga arimasu. Mosuku no ushiro ni toire ga arimasu. Artinya ada toilet di belakang masjid. Jadi misalnya kondisinya ada orang Jepang bertanya, "Toire wa doko desu ka?" Nah, kemudian kita tahu bahwasanya toiletnya itu ada di belakang masjidnya ya. Lalu kita jawab dengan kalimat semacam ini. Mosuku no ushiro ni toire ga arimasu. Mosuku no ushiro, belakang masjid. Ni seperti biasa ya, menunjukkan posisinya. Jadi Mosuku no ushiro ni, di belakang masjid, toire ga arimasu, ada toilet. Jadi semacam itu ya teman-teman. Baik minasang, kita lanjut ke slide berikutnya, slide ke-5. Baik minasang, ini adalah slide ke-5. Kosakata kali ini adalah tonari, artinya samping atau di samping. Contoh kalimatnya, Ginko no tonari ni yubin kyoko ga arimasu. Artinya ada kantor pos di samping bank. Masih ingat ya, kosakata bank itu ginko dan kantor pos adalah yubin kyoko. Nah, tonari artinya samping atau di samping ya. Kita lihat pola kalimatnya atau contoh kalimatnya. Ginko no tonari artinya samping bank. Nah, atau di sebelah bank seperti itu. Ginko no tonari. Partikel ni seperti biasa menunjukkan posisi. Jadi ginko no tonari ni di samping bank. Nah, yubin kyoko ga arimasu, ada kantor pos. Jadi kalimat lengkapnya ginko no tonari ni yubin kyoko ga arimasu, ada kantor pos di samping bank. Baik minasang, mari kita cek slide berikutnya, slide ke-6. Baik minasang, ini adalah slide yang ke-6 ya. Kosakata kali ini adalah aida. Aida memiliki arti tengah atau di antara ya. Jadi untuk menunjukkan posisi di tengah-tengah atau di antara kedua sesuatu benda, orang, atau sebuah tempat seperti itu. Contoh kalimatnya, Ginko to hanaya no aida ni yubin kyoko ga arimasu. Artinya ada kantor, pos di tengah atau di antara bank dan toko bunga. Berarti kan di tengah-tengah tuh, karena di antara bank dan toko bunga seperti itu. Jadi pola kalimatnya semacam ini ya. Jadi membutuhkan, kalau dalam konteks ini membutuhkan dua tempat ya, yaitu ginko dan hanaya. Karena kan kita untuk menggambarkan kantor posnya ini ada di tengah-tengah di antara keduanya ini, yaitu ginko dan hanaya. Jadi butuh dua kata benda ya, yaitu ginko dan hanaya. Jadi ginko to hanaya, toko bunga dan bank. Ginko to hanaya no aida. Nah, itu antara toko bunga dan bank. Partikel ni ya seperti biasa untuk menunjukkan posisinya. Jadi ginko to hanaya no aida ni, berarti kan di antara, aida ni di antara bank dan toko bunga itu, yubin kyoko ga arimasu. Jadi kalimat lengkapnya, ginko to hanaya no aida ni, di antara toko bunga dan bank, yubin kyoko ga arimasu. Ginko to hanaya no aida ni yubin kyoko ga arimasu. Ada kantor pos di tengah atau di antara bank dan toko bunga. Baik minasang, mudah dipahami ya tentang kata aida untuk menunjukkan posisi di tengah-tengah atau di antara kedua benda atau tempat. Jadi mari kita cek slide berikutnya. Baik minasang, ini adalah slide yang ke-7 ya. Kosakata kali ini adalah naka. Naka memiliki arti dalam atau di dalam. Contoh kalimatnya, Kyoshitsu no naka ni seito tachi ga imasu. Nah, kali ini penggunaan kata imas ya, adanya karena adalah makhluk hidup ya. Menggunakan kata seito tachi yang artinya murid-murid. Jadi bukan benda yang tidak bergerak atau benda mati ya. Jadi menggunakan kata imas. Kyoshitsu no naka ni seito tachi ga imasu. Artinya ada murid-murid di dalam kelas. Seperti biasa ya. Kyoshitsu no naka, dalam kelas, ni menunjukkan lokasinya, titiknya, posisinya. Jadi kyoshitsu no naka ni, di dalam kelas. Seito tachi artinya murid-murid, seito tachi ga imasu, ada murid-murid. Jadi kyoshitsu no naka ni seito tachi ga imasu, ada murid-murid di dalam kelas. Baik minasang, mudah dipahami ya. Mari kita cek slide berikutnya. Baik minasang, ini adalah slide ke-8. Kosakata kali ini adalah soto, memiliki arti luar atau di luar. Contoh kalimatnya, ie no soto ni niwa ga arimasu. Ie no soto ni niwa ga arimasu. Artinya, ada halaman di luar rumah. Halaman ya, yang sebagaimana mestinya halaman di sebuah rumah, itu bahasa Jepangnya adalah niwa. Ie no soto ni
Nah, itu artinya di luar rumah, seperti biasa partikel ini ya. Disambungkan atau di belakang sesudah kata posisi. Dalam hal ini soto ya, jadi soto ni di luar. Ie no soto ni, di luar rumah. Niwa ga arimasu, ada halaman. Jadi kalimat lengkapnya Ie no soto ni niwa ga arimasu. Artinya ada halaman di luar rumah. Baik, minasang, ini adalah slide berikutnya, slide ke-9 ya. Kosakata kali ini adalah migi. Migi memiliki arti kanan atau di kanan ya. Contoh kalimatnya, watashi no migi ni Yamada-san ga imasu. Artinya, ada Tuan Yamada di kanan saya. Jadi, posisi Yamada ada di kanan saya ya. Jadi, saya bilang watashi no migi, kanan saya. Nah, ini seperti biasa, diikuti sesudah kata posisi ya, yaitu migi dalam hal ini kanan. Jadi migi ini di kanan, watashi no migi ini di kanan saya, Yamada-san ga imasu. Kalimat lengkapnya watashi no migi ini Yamada-san ga imasu. Artinya ada Tuan Yamada di kanan saya. Baik, minasang, ini adalah slide terakhir untuk kosakata posisi ya dalam bahasa Jepang. Kali ini kosakatanya adalah hidari. Hidari antonim dari kosakata sebelumnya ya. Kalau sebelumnya adalah kanan, sekarang hidari, yaitu kiri atau di kiri. Contoh kalimatnya, watashi no hidari ni Tanaka-san ga imasu. Nah, kalau tadi di sebelah kanan saya ada Yamada, nah di sebelah kiri saya ada Tanaka. Jadi bahasa Jepangnya watashi no hidari ni, di kiri saya. Tanaka-san ga imasu, ada Tanaka, atau ada Tuan Tanaka. Jadi ada Tuan Tanaka di kiri saya. Watashi no hidari ni Tanaka-san ga imasu. Baik, minasang, itu adalah beberapa ya kosakata posisi dalam bahasa Jepang. Ada 10 yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat minasang semua. Dan bahasa Jepang minasang semua jadi semakin lancar tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, minasang, di slide berikutnya seperti biasa ya. Slide terakhir, seperti biasa ada beberapa soal. Dan itu nanti teman-teman silakan terjemahkan ke dalam bahasa Jepang dan silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Jadi, mari kita cek soalnya dahulu ya. Baik, minasang, ini dia slide terakhirnya, yaitu latihan soal bahasa Jepang yang tentu berkaitan dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Baik, di sini ada 5 soal, kita baca sama-sama. Yang pertama ada kamus di atas meja, yang kedua ada sepatu di bawah meja, yang ketiga ada perpustakaan di samping taman, yang keempat ada Tuan Yamada di tengah atau di antara saya dan Tuan Tanaka. Ada toko bunga di depan rumah saya. Nah, jadi silakan teman-teman terjemahkan ke dalam bahasa Jepang dengan pola kalimat yang sudah kita, atau dengan kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari di episode ke-18 kali ini tentang kosakata posisi dalam bahasa Jepang. Baik, minasang, sebelum saya undur diri, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Happy Nihongo dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya atau notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Happy Nihongo. Karena sedikit informasi mungkin sudah dijelaskan di episode-episode sebelumnya ya. Bahwasanya di Happy Nihongo tidak hanya ada konten pembelajaran bahasa Jepang, tapi ada cover lagu Jepang, dan bahkan ke depan ada dance cover Jepang atau dance cover secara umum. Kemudian ada cover lagu Indonesia juga tentunya, jadi tidak terbatas hanya Jepang saja. Jadi teman-teman, apabila ada request lagi mungkin konten-konten semacam apa, bisa dengan senang hati ya, saya sangat menerimanya, bisa komen di kolom komentar tentunya, beserta dengan jawaban dari latihan soal bahasa Jepang yang ini ya teman-teman. Baik, kalau begitu episode ke-18 kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Kalau begitu saya pamit. Kore de owari desu. Nihongo no benkyou o ganbatte kudasai. Kono douga o mite korete hontou ni arigatou gozaimashita. Ja, sugi no douga de mata aimashou.